Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Guntur. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf nih Bu Nurul mengganggu waktunya. Kemarin kan sempat diskusi nih, katanya pengen mendiskusikan tentang proses pembelajarannya seperti apa. Iya. Nah kebetulan ini saya juga dapat tugas untuk coaching nih, makanya sekalian ini sekaligus saya terapkan ini diskusinya dengan sistem coaching seperti itu Bu Nurul. Iya. Kalau boleh tahu Bu Nurul, ini untuk pembelajaran apa ya Bu Nurul yang ingin didiskusikan ini? Ini saya memilih untuk pembelajaran pendidikan Pancasila Pak Guntur. Pendidikan Pancasila ini terutama untuk aturan-aturan yang ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Berarti untuk materinya tentang aturan ya Bu Nurul ya? Iya. Pelajaran apa Bu Nurul itu? Pendidikan Pancasila Pak Guntur. Pendidikan Pancasila atau PKN ya? Iya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang ingin dicapai itu apa Bu Nurul? Nah gini, agar anak-anak itu mengetahui aturan-aturan apa saja yang ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Untuk mengetahui ya. Selain mengetahui, anak-anak juga bisa mengimplementasikan, melaksanakan aturan-aturan itu dan menjauhi larangan-larangan. Berarti mengetahui aturan dan melaksanakannya, iya. mematuhinya ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke ajakan sharing dari Bu Nurul kemarin. Bu Nurul pengen ngajak sharing tentang pembelajarannya. Kira-kira ini pada saat saya diajak sharing tentang pembelajaran ini, keterampilan atau kompetensi apa ini yang ingin ditingkatkan dari Bu Nurul ini? Gini Pak Guntur, ini saya ini masih ada sedikit hambatan tentang pengelolaan anak-anak ketika pembelajaran, karena terus terang di kelas 4 ini masa-masa apa ya, anak-anak gitu wow-nya untuk SD ya, kelas 4 sehingga transisi ya. Iya, dari anak yang usianya masih kecil untuk ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ketika saat pembelajaran itu masih ada beberapa anak yang kurang konsentrasi, ada juga yang ngobrol sendiri saat bapak ibu gurunya menerangkan, sehingga apa yang diterangkan itu kurang maksimal untuk diserap. Jadi ini Bu Nurul pengen meningkatkan kompetensi tentang pengelolaan kelasnya, sehingga pada anak-anak ini pada saat pembelajaran konsentrasi seperti itu ya, karena dianggap anak-anak ini masih masa peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi seperti itu. Kira-kira untuk mencapai kompetensi atau keterampilan tersebut ini apa yang sudah disiapkan oleh Bu Nurul nih dalam pembelajarannya? Dalam pembelajaran tentu saja untuk RPP setiap hari ada Pak Guntur nggih. RPP. Iya, selain RPP untuk aturan-aturan di sini juga ada tertempel di dinding-dinding ini, ada aturan di kelas ini ada Pak Guntur. Nah, ya. Untuk media karena di sini kan aturan Pak Guntur ya. Jadi saya dalam pembelajaran itu menggunakan metode demonstrasi. Jadi untuk media itu tidak memerlukan gambar atau apa, karena kita langsung ke demonstrasi bersama anak-anak. Langsung di peraturan sekolah, peraturan kelas seperti itu diterapkan seperti itu ya Bu Nurul. Iya Pak Guntur. Untuk ini tadi sebutkan RPP dan sebagainya, apakah memang sudah disiapkan Bu untuk RPP yang pembelajaran itu? Iya, sudah Pak Guntur. Iya, cukup. Nanti akan saya lihat Bu Nurul. Iya. Terus untuk pelaksanaan pembelajaran ini kapan rencananya Bu Nurul akan dilaksanakan? Untuk pelaksanaan pembelajaran ini besok hari Kamis Pak Guntur. Besok hari Kamis ya? Iya. Oh, satu hari lagi ini berarti ya? Iya. Nah, untuk di dalam pembelajaran mungkin ada lagi yang disiapkan selain RPP, selain metode tadi? Selain RPP ada itu, kemudian itu Pak Guntur untuk anak-anak sebelumnya itu, jadi nanti itu saya sudah memberikan sedikit apa ya namanya, kayak peralah kalau besok akan kita bahas tentang ini sehingga anak-anak sudah menyiapkan sebelum pembelajaran besok.
Jadi anak-anak diberitahu dulu kita akan mempelajari Iya, aturan, untuk besok, iya. sehingga anak-anak nanti mencari aturan seperti itu dulu ya. Iya. Aturan di mana saja Bu, yang akan dibahas itu? Aturan di lingkungan keluarga, Keluarga. di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ada lagi Bu yang sudah disiapkan lagi mungkin? Sudah. Sudah. Itu saja. Ada yang bisa membantu dalam pengajaran atau cuma Bu Nurul saja ini? Ya hanya saya sendiri, soalnya terus terang untuk tenaga di sekolah kita di SDN Kebonsari 1 ini terbatas, sehingga untuk pembelajaran ya kita sendiri-sendiri. Seperti itu. Ini maka terkait dengan tadi ya yang ingin dikembangkan tadi pengelolaan kelas dengan murid yang berapa Bu muridnya? Muridnya 27 Pak. 27. Ya, lengkap, kurang 1 ya kalau dari sekolah. Iya. 27. Ada lagi menurut mungkin? Saya kira cukup Pak Guntur. Cukup, ya. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar dan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan, yaitu bisa meningkatkan kompetensi dari anak-anak, sehingga anak-anak nantinya setelah kita mengadakan sharing seperti ini, anak-anak bisa lebih aktif, lebih antusias dalam proses belajar mengajar, sehingga nanti di hasil akhirnya prestasi anak-anak lebih meningkat. Amin. Nah ini berarti ini kita sepakati ya untuk proses coachingnya, atau saya harus melihat untuk proses pembelajarannya, atau istilahnya adalah supervisi seperti itu, berarti besok ya Bu ya? Iya Pak. Tanggal berapa ini besok ini? Tanggal 20. Tanggal 20 Oktober. Iya. Besok jam berapa Bu? Jam bisa dimulai dari jam 9:30 Pak Guntur. Berarti jam 9.30 ya? Iya. Insya Allah saya siap untuk menjadi pengamat di sini. Iya. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Guntur. Ada lagi yang ingin disampaikan dulu? Untuk tadi apa yang perlu disiapkan sudah semua. Kemudian untuk anak-anak ini nanti juga saya sampaikan beberapa terkait untuk persiapan besok. Saya kira sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, maka untuk diskusi yang kali ini kita akhiri dan kita akan lanjut besok ya Bu ya. Besok saya akan izin untuk masuk ke kelasnya lagi, mengamati proses pembelajaran seperti apa, apakah sudah sesuai dan kompetensi yang diharapkan oleh Bu Nurul tadi, apakah nanti itu benar-benar tercapai atau seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Semoga dalam pembelajaran besok sukses, lancar. Amin. Terima kasih kembali Pak Guntur atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur. Anak-anak, untuk sekarang ya kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Ya, di pendidikan Pancasila kemarin kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Kalian sudah paham semua tentang hak dan kewajiban? Sudah. Nah, sudah mempelajari hak dan kewajiban. Sekarang kita akan mempelajari tentang aturan. Ini ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah, ada aturan di lingkungan masyarakat. Tentu aturan itu berbeda di setiap lingkungan. Apa tuh casing jenenge aturan kuwi? Sesuatu yang harus ditaati. Iya, pintar. Nah, sekarang Bu Nurul ingin tahu ketika kalian di rumah, ya, contoh aturan apa saja, Jan? Hah? Di rumah apa? Aturan di rumah? Merapikan tempat tidur, pinter.
lagi ya, Vi? Mengembalikan piring saat berbuat. Ya, mengembalikan piring. Sebelum dikembalikan diapakan dulu piringnya? Nah, dicuci, jangan habis makan langsung dikembalikan dicuci dulu, mengembalikan piring. Kerja yang sudah dibagikan pada Bu Nurul dikerjakan secara berkelompok ya, 4-4 kayak gini. Nah, yang ini menghadap ke sini, bajunya bisa diputar ya. Ini yang beres sini, balik ke sini. Ayo, ketika mengerjakan kelompok tidak boleh hanya satu anak yang mengerjakan. Dan untuk lembar kerja itu bisa dimulai dikerjakan. Diberi waktu Bu Nurul 10 menit. Ya, 10 menit. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Siap? Iya. Satu kelompok perwakilan satu. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Ya, 10 menit dari sekarang bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan menyebutkan aturan yang ada di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh aturan yang ada di sekolah yang saya ketahui adalah berangkat Di sekolah apa juga? berangkat ke sekolah tepat waktu. Ya, dibantu. Terus Mengerjakan tugas tepat waktu. nah, Memakai seragam lengkap. ya. Anak-anak, ya, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Aturan. Aturan di mana, Nak? Di rumah. Coba disebutkan aturan yang ada di rumah tadi apa? Terus apa lagi? Ya, itu di rumah. Kalau aturan di sekolah apa saja coba? Sekarang aturan yang ada di masyarakat, contohnya apa? Undang. Apalagi? Ketika malam hari boleh nggak kita membunyikan klakson? Ya, itu juga termasuk aturan ya. Nah, setelah kita bahas bagaimana perasaan kalian sudah mengetahui tentang aturan-aturan itu, untuk pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Iya, kalau sudah tahu aturan-aturan, tentu kamu juga siap untuk melaksanakan. Ya. Untuk besok kita mempelajari tentang struktur yang ada di kepemerintahan. Yang paling bawah sendiri
Jadi itu ada RT, atasnya RT apa. Nah itu kita pelajari untuk pertemuan yang akan datang. Kalian bisa menyiapkan di rumah. Ya, sudah jelas anak ya? Ya, terima kasih. Ya, untuk materi hari ini sudah cukup ya. Nanti di rumah kalian bisa berdiskusi ya. Berdiskusi dengan mamamu, dengan papamu ya. Tentang aturan-aturan yang ada di sekitar masyarakatmu, ya di masyarakatmu, di RT-mu. Nah, itu aturannya apa saja, Pak Ma? Nah, mungkin aturan di setiap RT itu berbeda. Kalau sudah, besok untuk pertemuan pendidikan Pancasila lagi kita bahas ya dari apa yang sudah kamu diskusikan dengan orang tuamu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kalian anak hebat. Tentu bisa melaksanakan ya. Kalian sudah tahu tentang aturan ya. Kalau sudah tahu berarti kalian sudah siap untuk melaksanakan. Bagaimana siap? Siap. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini diakhiri Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul telah hadir di sini. Pertama-tama yang terhormat PP saya Bu Sri Murni, dan yang saya hormati Bu Nurul Kasana selaku guru kelas 4 SDN Kebon Sari 1 Tuban. Ini terkait dengan diskusi awal kita Bu Nurul mengenai bagaimana Bu Nurul ingin mengembangkan salah satu potensinya ini. Nah, sekarang kita sudah di langkah di pasca observasi ini. Ada beberapa yang akan kita sharingkan hari ini Bu Nurul, seperti itu. Tapi sebelumnya ini Bu Nurul, mohon maaf, bisa disebutkan sekali lagi ini tujuan dari kemarin awal sampai sekarang ini, untuk tujuan kita itu diskusi itu untuk apa sih Bu Nurul? Gini Pak Guntur, terima kasih banyak sebelumnya waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Guntur dan terutama oleh Ibu Murni karena sudah memberikan waktu kepada saya. Terus terang Pak Guntur, saya ingin meningkatkan proses pembelajaran saya yang lebih baik, lebih meningkat sehingga hasil dari anak-anak juga lebih meningkat. Karena masih ada beberapa kendala atau ada beberapa hambatan yang saya kira ini masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu saya minta bantuan dari Pak Guntur untuk mengobservasi proses pembelajaran di kelas saya. Nah, berarti ini Bu Nurul ingin meningkatkan proses pembelajarannya, mengelola kelasnya seperti itu ya Bu Nurul? Iya ya? Pak Guntur. Terkait dengan pembelajaran yang sudah saya observasi kemarin Bu Nurul ini, iya, bagaimana perasaan Bu Nurul ini setelah mengajar seperti itu? Ya, karena kemarin habis proses pembelajaran saya itu, setelah saya mengajar, saya itu merasa senang Pak Guntur. Kenapa senang? Karena menurut saya proses pembelajaran saya itu sudah berjalan dengan baik ya. Anak-anak sudah antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian ketika anak-anak proses diskusi juga tidak ada yang itu kadang ada ketika proses pembelajaran mengerjakan LK kelompok kan ada anak-anak yang tidak mau mengerjakan. Alhamdulillah kemarin untuk proses LK yang berkelompok itu mereka sudah mengerjakan semua Pak Guntur. Setelah mengerjakan itu saya beri kesempatan tiap kelompok untuk maju ke depan dan kelompok lain memberi tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang ada di depan tersebut. Dan hasilnya dari baik
dari LK yang secara kelompok tadi diskusi maupun dari LK yang individu itu saya kira sudah bagus ya, sehingga anak-anak aktif, hasil dari proses pembelajaran sudah bagus. Saya kira hasil tujuan dari apa yang ingin saya capai itu sudah tercapai, sehingga saya merasa senang Pak Guntur. Seperti itu. Iya. Menurut Bu Nurul ini, apakah pembelajaran yang dilakukan Bu Nurul kemarin itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP atau belum? Saya membuat RPP, kemudian setelah saya membuat RPP itu saya melaksanakannya Pak Guntur ya. Nah, saya melaksanakannya itu sudah urut sesuai dengan RPP yang saya tulis. Mulai dari salam, pembukaan, kemudian mengabsen siswa, menanyakan kabar-kabar anak-anak, kemudian persepsinya itu ya termasuk ada mengkaitkan materi yang kemarin dengan sekarang. Kemudian tujuan-tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu kemudian saya mencoba untuk memberikan anak-anak suatu apa ya Pak Guntur, agar anak-anak itu mengaitkan memberikan suatu pancingan Pak Guntur terhadap materi yang akan saya laksanakan. Jadi anak-anak saya pancing dulu seberapa pengetahuan yang mereka ketahui. Kebetulan saat itu yang saya bahas tentang aturan Pak Guntur, sehingga saya mancing seberapa pengetahuan tentang aturan. Setelah itu ketika ada hal-hal atau aturan yang menurut saya kok kurang pas, itu saya luruskan. Setelah itu kemudian mereka berdiskusi apa yang menjadi hasil diskusi itu dipresentasikan di depan, kelompok lain menanggapi. Setelah itu kemudian ada LK yang individu Pak Guntur. Setelah LK individu itu kita bahas bersama. Kemudian saya nilai, saya masukkan. Nah, setelah itu saya juga mengadakan refleksi dari hasil apa yang sudah saya sampaikan itu tadi, mulai dari awal sampai akhir. Dan kebetulan anak-anak juga sudah itu Pak Guntur, sudah alhamdulillah sudah bisa menguasai dari apa yang sudah kita bahas untuk hari ini. Baik Guntur, luar biasa. Nah, gini Pak Guntur, ada lagi setelah itu lagi. Iya Pak Guntur, setelah refleksi tadi di akhir, saya juga bukan kok saya memberi PR pada anak-anak Pak Guntur, tapi saya memberikan agar ada gimana ya, ada umpan balik, ada timbal balik. Jadi mereka saya minta berdiskusi, bisa pada kakaknya, bisa pada ayah atau mamanya, terkait dengan aturan-aturan yang ada di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Dan mungkin di antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu pendapatnya juga ada yang berbeda Pak Guntur, gitu. Jadi terkait dengan pembelajaran kemarin menurut Anda ini apakah tujuan pembelajaran yang jenengan tulis di RPP itu sudah tercapai apa bagaimana ini? Tujuan kemarin kan yang pertama itu anak-anak mengetahui aturan-aturan Pak Guntur ya, yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selain mengetahui, anak-anak juga bisa menjalankan ya aturan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, dari aturan ini yang bisa saya lihat secara langsung Pak Guntur, ini aturan yang ada di sekolah. Nah, saya bisa melihat secara langsung anak-anak sudah bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada di sekolah, termasuk datang tepat waktu, menggunakan seragam lengkap. Nah, itu anak-anak sudah bisa melaksanakan dengan baik Pak Guntur. Itu artinya bahwa proses pembelajaran ini sudah sesuai dengan tujuan. Jadi tercapai seperti itu ya? Iya Pak Guntur. Nah,
Bu Nurul, ini karena awal terkait dengan awal diskusinya ini kan Bu Nurul pengen ngajak diskusi untuk meningkatkan proses pembelajaran ataupun bagaimana cara mengelola kelas yang baik seperti itu. Iya. Menurut Bu Nurul nih, apakah keterampilan dalam mengajar Bu Nurul ataupun pengelola kelas Bu Nurul kemarin itu yang saat KBM itu, apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Nurul? Sudah tercapai yang diinginkan oleh Bu Nurul atau bagaimana? Iya, sudah tercapai Pak Guntur, tapi masih ada beberapa itu Pak Guntur yang perlu diperbaiki. Kalau menurut Bu Nurul nih, kalau misalnya ini yang paling tinggi nilainya 10 ya, katakanlah nilainya 10, ini dari rentang 1 sampai 10 ini kemampuan proses pembelajaran Bu Nurul di kelas dan mengelola kelas Bu Nurul ini di nilai nomor berapa nih? Saya kira bisa 9, Pak Guntur. Luar biasa. Iya, gimana menurut saya anak-anak juga sudah antusias, sudah bisa mengetahui dan melaksanakan Pak Guntur. Berarti ini menurut Bu Nurul apakah masih bisa ditingkatkan lagi atau bagaimana? Masih bisa Pak Guntur. Iya, 9. Iya. Ini luar biasa nilainya kalau 9. Mungkin ada kendala yang lain Bu Nurul terkait dengan pengelolaan kelas? Iya Pak Guntur, karena kita bagaimanapun manusia tidak luput dari kekurangan Pak Guntur ya. Nah, saya ingin memperbaiki kekurangan tersebut dalam proses pembelajaran yang sudah saya kerjakan kemarin, sudah saya lakukan. Itu kemarin masih ada 1-2 anak Pak Guntur yang masih ya sebentar-sebentar itu kurang konsentrasi Pak Guntur. Jadi anak-anak itu kurang konsentrasi sehingga hasilnya beda dengan teman yang lain Pak Guntur. Seperti itu. Iya. Baik Bu Nurul. Nah, ini kalau boleh saya memberikan umpan balik saya pada saat ini ya proses pembelajaran yang Bu Nurul lakukan kemarin. Menurut pengamatan saya ini memang sudah luar biasa ini Bu Nurul dalam pengajarannya. Kontekstualnya dapat karena materinya dikaitkan dengan penyataan, terus langkah-langkahnya memang sudah sesuai dengan RPP, kemudian mengaktifkan siswa juga memang benar sudah. Bahkan Bu Nurul ini kemarin melibatkan orang tua di dalam pembelajaran untuk mengajak siswa berdiskusi di rumah mengenai aturan itu juga menurut saya luar biasa. Nah ini dari materi-materi yang sudah disampaikan Bu Nurul kemarin juga luar biasa. Bahkan untuk media juga kan itu dikaitkan dengan konstekstual Pak, aturan di kelas. Iya, aturan-aturan yang ada di kelas. Nah, mungkin Pak Guntur untuk kedepannya jika ada materi yang membutuhkan media yang kadang ada materi Pak Guntur yang tidak tidak bisa saya hubungkan dengan konseptual yang ada di kelas. Ya, itu saya akan menggunakan media. Saya sesuaikan dengan apa yang ada di materi tersebut. Baik Bu Nurul. Berarti Bu Nurul menilai Bu Nurul sendiri ini nilainya 9 dalam pengelolaan kelas dan pembelajaran, proses pembelajaran. Tapi masih ada ruang untuk ditingkatkan seperti itu kan? Iya, ini Pak rencana Bu Nurul untuk meningkatkan yang ruang dalam peningkatannya itu rencananya bagaimana ini? Nah, ini gini Pak Guntur, tadi ada 2 Pak Guntur ya. Untuk anak-anak tadi ada 1-2 yang masih kurang konsentrasi Pak Guntur. Nah, ketika anak-anak kurang konsentrasi, saya bisa memberikan motivasi, memberikan perhatian yang lebih lagi, terutama ketika anak-anak mengerjakan. Saya bisa berkeliling setiap kelompok maupun ketika individu saya bisa berkeliling ke individu, terutama yang anak-anak yang lebih membutuhkan perhatian. Tadi Pak Guntur ada 1-2 itu tadi. Nah, selain itu juga untuk kedepannya untuk media, karena hari ini terus terang Pak Guntur saya tidak menggunakan media gambar atau media yang lain karena terus terang untuk aturan ini konstekstual, jadi tidak membutuhkan media gambar atau karena secara langsung pada anak-anak. Yang langsung bersentuhan dengan dunia. Kalau untuk aturan di kelas juga sudah ada tertempel di dinding Pak Guntur. Iya. Berarti untuk mata pelajaran yang lain nih misalnya Bu Nurul, Bu Nurul mengajar IPA ataupun IPS yang bukan terkait dengan aturan yang tidak ada di sekolah ini, berarti Bu Nurul rencananya adalah ada juga media yang menggunakan gambar Pak Guntur, ada juga yang benda-benda lain. Jadi setiap
materi itu berbeda medianya Pak Guntur. Itu. Bagus ya. Berarti Bu Nurul berencana untuk melakukan pendampingan terhadap siswa-siswa yang kurang aktif tadi, juga berencana untuk selalu menggunakan media. Kontekstual. Iya. Nah, ini menurut Bu Nurul nih, siapa yang bisa membantu Bu Nurul dalam mewujudkan rencana Bu Nurul tadi? Iya, karena ini proses pembelajaran di kelas, terutama saya berhubungan langsung dengan anak-anak Pak Guntur ya. Jadi anak-anak tadi, selain anak-anak, saya juga bekerjasama dengan orang tua. Selain orang tua, saya juga bekerjasama dengan Bapak Ibu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan di sekolah kami Pak Guntur. Jadi saya melibatkan banyak pihak. Seperti itu. Iya. Mungkin selain 2 rencana tadi, juga pelibatan dari orang-orang terkait seperti orang tua, dekan, dengan kepala sekolah. Mungkin ada rencana yang lain lagi, Bu Nurul? Saya kira ya, untuk itu tadi Pak Guntur, untuk anak-anak yang 1-2 tadi yang mungkin konsentrasinya masih kurang Pak Guntur ya, saya bisa ketika istirahat saya ngobrol kenapa kok tadi tidak konsentrasi, karena kadang mungkin di rumah Pak Guntur ada masalah, nah itu terbawa ke sekolah. Seperti itu. Iya Pak Guntur. Nah, Bu Nurul nih, kira-kira kapan ini rencana Bu Nurul dari 3 rencana tadi, mendampingi siswa, terus mengajak ngobrol, terus membuat media yang kontekstual, kapan ini akan dilakukan? Nah, gini Pak Guntur, ada pepatah, semakin cepat semakin baik Pak Guntur ya. Jadi saya setuju dengan pepatah tersebut, sehingga saya akan melaksanakan secepatnya. Mungkin mulai besok Pak Guntur saya melaksanakan, sehingga hasilnya juga semakin baik. Nah, baik, saya jadi nggak sabar dulu. Nanti mungkin setelah dilaksanakan ini seminggu lagi atau apa, kita bisa diskusi lagi. Iya Pak Guntur, saya minta bantuan dari Pak Guntur. Ya, tujuan tadi itu agar proses pembelajarannya bisa lebih baik, hasilnya semakin meningkat. Makanya saya butuh dari sharing kita. Ya, mungkin karena saya tahu Pak Guntur, saya beda dengan Pak Guntur ya, model proses pembelajarannya mungkin saya seperti ini kok kurang. Dari Pak Guntur saya harapkan beberapa dari sarannya, seperti ini, sehingga untuk kedepannya saya bisa lebih baik Pak Guntur. Siap, kita saling berkolaborasi ya Bu Nurul ya, saling berbagi. Ada lagi yang perlu disampaikan Bu Nurul? Saya kira cukup Pak Guntur. Baik Bu Nurul, mari kita simpulkan Bu Nurul. Dari hasil diskusi kita ini mengenai kompetensi yang ingin Bu Nurul kembangkan nih, apa yang bisa Bu Nurul simpulkan dari mulai diskusi dari awal sampai akhir? Dengan adanya diskusi sharing ini, saya merasa senang, merasa bangga juga Pak Guntur, karena mempunyai teman yang mau diajak sharing. Terus apalagi saya kan terus terang kemampuan saya tidak seperti Pak Guntur. Ya. Nah, saya merasa senang karena kenapa? Hasil dari pembelajaran di kelas, terutama di kelas saya Pak Guntur, nantinya bisa meningkat. Anak-anak lebih tertarik, lebih aktif, sehingga tidak ada 1-2 lagi yang masih belum konsentrasi Pak Guntur. Iya. Mungkin kesimpulan yang lain Bu Nurul terkait dengan rencananya tadi, apa saja tadi yang bisa disimpulkan? Iya, nah rencana ke depan untuk tadi itu, untuk menggunakan media saya sesuaikan dengan materi Pak Guntur. Tapi saya ketika bisa kontekstual ya saya gunakan kontekstual, ketika tidak baru saya menggunakan media yang lain. Untuk tadi anak-anak tadi ketika ada 1-2 yang belum konsentrasi, ketika istirahat saya bisa mendekati Pak Guntur dengan cara pendekatan. Kenapa nak kok tidak konsentrasi? Jadi saya adakan pendekatan. Nah, mungkin ada hal lagi yang ingin disampaikan Bu Nurul? Masa-masa kelas 4 ini itu Pak Guntur ya, masa peralihan ya. Mungkin sudah ada ketertarikan dengan temannya. Nah, mungkin itu juga penyebab, makanya saya kira kita butuh pendekatan terhadap anak-anak yang lebih membutuhkan perhatian khusus tadi itu.
Ada lagi Bu Nurul? Saya kira cukup Pak Guntur. Terima kasih Bu Nurul, ini mungkin bisa kita akhiri untuk diskusi kita kali ini. Bu Nurul sudah tadi sudah menilai hasil diskusinya, sudah disimpulkan dan lain sebagainya, sudah ada rencana yang akan ditindaklanjuti dan sebagainya. Semoga ini rencana yang dari 3 rencana yang akan segera ditindaklanjuti oleh Bu Nurul tadi, semoga berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Muti dan Pak Guntur telah memberi waktu pada saya untuk kedepannya agar saya bisa lebih baik dalam proses pembelajaran Pak Guntur. Sama-sama Bu Nurul. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu PP untuk memberikan refleksi dari atau umpan balik dari hasil coaching kami. Terima kasih. Saya akhiri. Baik, terima kasih Pak Guntur dan Bu Nurul yang sudah melakukan proses coaching, utamanya tadi di sesi pasca observasi seperti itu ya. Jadi mungkin sebelumnya saya bisa tahu Pak Guntur untuk fokus pengembangan yang sudah dibicarakan saat pra observasi nopo di kompetensi bagian. Pengembangannya yang diinginkan sebenarnya awalnya ini kan Bu Nurul, bagaimana sih anak-anak itu awalnya kan latar belakangnya itu anak-anak ini melakukan peralihan dari kelas 3 ke kelas 4, di mana kelas 3 itu sifatnya masih gimana ya, kayak kekanak-kanakan dan sebagainya, belum terlalu bisa memperhatikan di dalam kelas. Awalnya diskusinya seperti itu. Terus bagaimana sih cara mengelola kelas itu yang baik? Nah, pada saat diajak sharing, gimana sih cara mengelola kelas yang baik? Terus saya ajak, wah ini terkait juga ini mumpung sharing, saya tak pengen lihat pembelajarannya seperti apa, sehingga terjadilah proses itu. Terima kasih dari hasil sesi coaching hari ini nggih. Alhamdulillah kalau menurut saya sudah bagus Pak Guntur, Bu Nurul nggih, baik dari Pak Guntur selaku coachnya, Bu Nurul selaku coachingnya nggih. Pak Guntur sudah mampu menemukan kata-kata kunci seperti itu nggih yang sudah disampaikan Bu Nurul tadi. Mungkin Pak Guntur sudah bisa mengambil hal-hal penting yang menjadi kunci yang nantinya itu nanti akan dibahas lagi, dikembalikan lagi ke Bu Nurul selaku coaching. Cuman di sini tahapannya sudah bagus, sudah dilaksanakan semua Pak Guntur, mulai dari tadi refleksi, rencana pengembangan, terus strategi, langkah-langkah strategisnya seperti apa, hingga dari coach juga membuat sebuah kesimpulan sendiri, yang kesimpulan itu memang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh coach seperti itu gitu. Jadi memang kesimpulan itu sebisa mungkin coachnya yang menyimpulkan supaya juga lebih memahami saya sudah mendapatkan apa hari ini, apa saja dari hasil diskusi hari ini yang saya perlu dan yang perlu saya lakukan ke depan ini apa saja langkah-langkahnya, hingga nanti mungkin bisa secara bersama-sama membentuk komitmen diri untuk mewujudkan ini saya harus seperti apa. Dari langkah-langkah tadi Pak Guntur mungkin yang bisa lebih dikembangkan kalau menurut saya. Kalau yang lainnya tadi alhamdulillah sudah bagus, sudah sesuai. Cuma di sini tadi ketika mengamati tadi dari fokus pengembangan yang ingin dilaksanakan, kebetulan dari coach ini kan jawabannya sudah sesuai seperti itu nggih. Kadang jadi kita agak gimana nggih, oh sudah sesuai semua, sudah bagus. Akhirnya ya sudah ngoten. Namun berbeda memang ketika coach itu menyampaikan masih banyak kekurangan, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kebetulan dari Bu Nurul memang dari hasil observasi kemarin, dari proses pembelajaran yang Bu Nurul lakukan mungkin memang dirasa sudah sesuai, sudah bagus. Nah ini mungkin sebisa mungkin juga coach nggih, Pak Guntur misalnya nggih, ini kemarin saat observasi jenengan juga sudah mengamati. Sudah mengamati proses pembelajarannya Bu Nurul dan jenengan sudah punya catatan-catatan. Nah, apabila tadi dari coachnya itu belum terpikirkan menyampaikan yang menjadi catatan jenengan, tadi kan kebetulan sudah bagus semua seperti itu, cuman mungkin arahnya hanya 1-2 anak saja yang memang dirasa belum fokus atau seperti apa ya. Mungkin dari situ coach bisa menggali lagi. Sudah
baik semua. Sebisa mungkin kita tetap menggali apa sih yang masih kurang ngoten. Seperti itu supaya memang tetap ada pengembangan terus seperti itu. Meskipun sudah bagus, tetap perlu ada yang memang dirasa perlu dikembangkan lagi itu di bagian yang Siap. sudah bagus. Anak-anak TK, apalagi ada istilah mereka itu pasti beda. Ada yang masih Kemarin ya akhirnya saya tidak rekam full karena memang pada saat ada diskusi apa rekam, iya saya hentikan kayak gitu. Saya hentikan, silakan konsentrasi lagi. Anggap saya nggak ada kayak gitu. Nah, pada saat mau tampil juga gitu, jangan direkam Mbak. Enggak. Tapi saya sempat rekam sedikit gitu. tetap beda kalau ada Alami tanpa Nah. rekaman. Iya. Jadi seperti itu Pak Guntur untuk Siap. proses dan alurnya insya Allah sudah sesuai, sudah bagus. Jenengan juga sudah bisa mengalirkan proses diskusi itu nyaman, luas sudah. Cuma tadi kita menggali apa yang perlu dikembangkan lagi. Siap. Jadi itu saja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Nggih, Banyak. nggih.